Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Wibowo. Di sini saya akan mencoba menganalisa sebuah dataset kanker paru-paru menggunakan aplikasi Orange. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Health Data Science. Tujuan di sini menganalisa tentang kanker paru-paru. Adapun dataset ini menunjukkan efektivitas beberapa algoritma dari kanker paru-paru. Sebelum kita memulai, kita harus tahu kanker paru-paru itu apa sih? Kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Secara global, kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria dan penyebab kedua kematian akibat kanker pada wanita. Meski sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok. Pada orang bukan perokok, kanker-kanker paru-paru terjadi akibat sering terpapar asap rokok dari orang lain atau papar zat kimia di lingkungan kerja. Seperti apa? Seperti kayak knalpot, kemudian dari pabrik dan lain-lainnya. Nah, kita mulai langsung saja. Di sini, sebelum kita menganalisi kanker paru-paru, kita harus ke file dulu ya untuk memasukkan data dari kanker paru-paru. Sini saya sudah masukkan filenya. Nah, ini kanker lungs. Saya sudah masukkan dan di sini terdiri ada berapa 16 atribut ya. Atribut yaitu dari gender, kemudian dari umur, perokok, yellow ring, ethnicity, person dan lain-lainnya ya. Ini ada 16. Kita langsung saja. Kemudian cara ingin mengetahui dalamnya itu gimana sih? Nah, cara ingin mengetahui dalamnya itu dari data table ini guys. Data table sini sudah saya masukkan. Dari sini dalamnya terdiri dari, nah ini dia. Terdiri dari gender, kemudian umur, smoking, yellow, dan lain-lainnya. Terdiri ada 16. Dari sini juga ada datanya ya. Dari gender kayak M itu adalah man, laki-laki, dan F itu adalah female, perempuan. Di sini ada umur, kemudian perokok terdiri ada satu 2. Nah, di sini kemudian ada yellow dan semuanya ya. Di sini eh, ada satu 2 di mana satu itu adalah eh, yang kurang baik ya, kurang bagus. Nah, kalau untuk nilai poin kedua itu sangat bagus ya guys ya, kayak yang tandanya dia tidak merokok ya. Tak. Di sini juga sama. Tandanya juga di sini ada poin-poin satu dua terus semua. Di sini juga ada lung cancer yang terdiri dari yes no ya. Aja. Kemudian kita langsung ke fitur statistik ya. Fitur statistik itu apa? Ini berguna untuk melihat distribusi masing-masing dari jenis atribut 16 atribut tadi ya. 16 atribut kanker paru-paru. Kita langsung saja masuk. Dari sini ada atribut apa analisisnya, analisis statistiknya ya. Aduh, dulu sebentar ya. Analisis statiknya yaitu terdiri dari umur ya, umur destination, kemudian gender, lalu main, mode, median, disability, mean, max dan missing ya. Di sini sudah ada statistiknya. Dari sini juga kita bisa melihat ada kehilangan atau tidak. Kalau di sini tanya tidak ada semua karena di sini ada 0% semua. Kemudian match-nya ada 87, mean ya dan lain-lainnya ya. Oke. Kemudian kita langsung ke set customs ya. Set custom itu apa? Ini berfungsi untuk memilih semua atribut dari kanker paru-paru. Karena tugas kita adalah lung cancer, ya kan ya? Lung cancer, maka sebelum kita harus memilih lung cancer di feature ya. Karena sekali sudah memilihnya, tapi gimana caranya? Caranya gini, pertama kita pilih lung feature dulu, kemudian kita cari lung cancer. Karena target kita kan lung cancer. Nah, lung cancer di sini ya. Ini ada lung cancernya di sini. Kemudian kita pindahkan lung cancer itu ke ignorate. Setelah kita pindah ke ignorate, kita pilih lagi. Langsung kita taruh di dia target. Dan sini targetnya yaitu lung cancer ya. Langsung. Nah, cara mengetahuinya gimana?
Cara mengetahuinya itu ada kita pilih lagi ke data table. Nah, ini data tablenya dan voila, sudah ketemu semua. Dan sini karena targetnya lung cancer, nah lung cancer akhirnya pindah ke dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu cancer itu yang belakang ya, yang belakang di sini, yang belakang. Sekarang dia pindah ke kiri karena apa? Karena dia sudah menjadi target yang kita pilih ya guys ya. Tuh, kita langsung saja. Nah, cara ingin mengetahui hasilnya ya, hasil hasil dan tesnya itu gimana? Nah, ada eh, lima jenis datasetnya ya. Yaitu pertama, di antaranya ada lima yaitu random forest, kemudian SVM, kemudian tree, lalu logistic regression, dan terakhir yaitu naive Bayes. Nah, caranya ialah kita masukkan dulu yaitu test score ya. Test score itu ada di mana? Test score itu ada di Ffollow ya, di sini ya test score ya. Nah, test score kita buka double klik. Sebelum kita double klik kita tarik dulu guys untuk apa garisnya nih. Kita tarik dulu garisnya masuk ke sini. Setelah kita masuk ke sini, kita harus masukin ini dulu supaya kita bisa menilai dan atau mengetahui hasilnya ya guys ya dari rainforest, kemudian CS ini dan lainnya. Kita masukin semua dulu. Ini sudah saya masukkan. Jadi kita lihat ya. Sini sudah apa? Sudah ada ya. Sudah dimasukkan semua tuh. Di sini kita sudah masukkan dan kita sudah ke ini semua, kita atur semua, logistiknya kita juga sudah atur, kemudian next juga nggak perlu diatur ya. Nah yang penting semua sudah ada, sudah dimasukkan semua, kemudian kita ke tes skornya dulu. Kita double klik ya. Oh udah deh, maaf ya. Nah sebelum kita sudah masuk ya ke tes and score. Nah, kita ke cross validation dulu. Untuk number faultnya kita pilih 10 guys. Soalnya kenapa? Supaya targetnya itu lebih kuat guys. Dan lebih mengetahui ya. Untuk apa namanya? Nilai hasilnya ya. Nah, di sini ada USC, kemudian UCA, lalu F1, Prex, Recall, dan MCC. Nah, eh di sini ada AUC yang artinya adalah area under the crust ya. Ada under crust itu apa? Kita bisa mengetahui targetnya. Karena kalau kurang hampir ya, kurang dari satu atau hampir satu, contohnya seperti ini, rainforest itu 0,901, ini hampir ya. Hampir. Ini sudah bagus ya guys ya. Ini sudah bagus. Kemudian untuk SMR juga sudah bagus karena totalnya 0,917 karena ini ya hampir targetnya itu satu guys ya. Ini kalau satu itu karena nilainya paling udah bagus ya guys ya. Kemudian untuk 0,737 ini hampir kurang ya, hampir kurang bagus targetnya. Lalu kita ke logistik regression yaitu 0,936. Ini juga udah bagus. Lalu untuk Nevia base itu 0,19 ini juga sudah bagus ya guys ya. Kemudian CAF1-nya juga sama. Kemudian F1, Press Recall, dan MCC-nya. Ini juga semua sama ya guys ya. MCC-nya itu 0,513 dan lain-lainnya ya. Oke. Karena kita sudah atur test score-nya dan juga hasilnya, kita pindah lagi nih. Kita pilih ke Custom Matrix. Custom Matrix itu apa? Custom Matrix itu, oh ya lupa lupa maaf maaf. Apa di sini? eh, aduh, aduh, terlalu besar ya ini ya. Lagi maaf, ini terlalu besar. Oke, di sini ya di apa namanya test and score kita juga bisa melihat ini guys tuh hasilnya guys data cancer lungnya protectionnya ada terdiri 309 ya. Oke, langsung saja kita ke confusion tadi. Confusion itu apa? Bentar, guys. Nah, confusion itu apa?
Ini untuk melihat hasil dari model sebelumnya ya guys ya. Hasil model sebelumnya itu apa? Dari test and score-nya, lalu ke random forest-nya, lalu ke test for score-nya. Dan ini hasilnya ya, di sini hasilnya. Dan ini ya, wala, hasilnya dari tes score ya guys ya, yang berada di confusion matrix ya. Di sini kita bisa melihat apa namanya ini ya, logistik regressionnya yang berhasil diprediksi yaitu totalnya 279 ya. 279 dari 309. Kemudian kemudian yang tidak diprediksi ada terdiri dari 30 guys ya. 30. Jadi total ada 30 yang tidak dapat diprediksi guys. Sini kita bisa melihat hasil-hasilnya dari yes-nya, kemudian dan lainnya ya guys ya. Dan ini yang tidak yang tidak merokok, dan ini yang merokok ya guys ya. Yang merokok yang ini yang hasilnya dari eh hasil dari tes ke random forest ya guys ya. Juga sama dan lainnya guys. Logistiknya juga sama, ya kantor logistiknya terdiri juga sama, apa namanya? Bisa mengetahui prediksinya, ada totalnya sekitar 285, kemudian yang tidak diprediksi tinggal 24, kemudian juga sama terdiri dari 278 yang dapat diprediksi, kemudian yang tidak dapat diprediksi itu 31. Lalu untuk tree yaitu yang dapat diprediksi itu totalnya 266 dan tidak dapat diprediksi itu 43 guys ya. Dan ini adalah hasil dari 5 dataset itu ya guys ya di sini ya guys ya. Oke, cara bagaimana sih kita bisa membandingkan apa namanya eh 5 dataset tersebut, 5 dataset atribut ya, dari 16 atribut tersebut. Nah, cara membandingkannya itu yaitu di ROC analisis, guys. ROC analisis itu apa? Itu adalah di mana kita bisa membandingkan ya, untuk membandingkan kelima model secara visual ya, guys ya. Nanti 16 nanti ini guys ya. Kita bisa bisa membedakan model dari atribut ini. Atribut apa? Model dari visualnya yaitu random forest, kemudian S, FM, tree, logistic regression dan naive bias ya guys ya. Langsung kita tarik mereka semua ke tes and score, lalu kita bisa mengetahui matriksnya dan kita sekarang bisa membandingkan dari 16 atribut tuh. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini adalah kita telah melihat pembandingannya. Di sini ada garis lurus di tengahannya. Ini menandakan bagus ya guys ya. Nanti kalau di tandanya itu ya guys ya. Kalau mereka melewati garis ini yaitu di atas dari garis ini ya tandanya bagus guys. Tapi kalau dari hasilnya mereka ada di bawah, salah satu dari mereka ada di bawah, berarti tandanya itu kurang bagus. Kita bisa melihat dari dari 5 visual tadi yaitu dari Random Forest ini ya, Pure ini dia ada di atas garis ini, kemudian SFF dan lain-lainnya guys ya. Kita bisa melihatnya guys. Semua kita bisa mengetahuinya dan membandingkannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghubungkan variabel-variabel? Nah, di sini kita bisa menghubungkan atribut dari 16 atributnya yaitu dengan cara secret plot ya guys ya. Secret plot itu dari mana? Kita ke visualisis kemudian kita cari yaitu bernama scatter plot ya. Scatter plot itu ada di ini dia guys ya. Lalu kita masukkan. Lalu kita garis dari test and score kita tarik ke scatter plot. Nah, kita masuk saja double klik dan sini ada hasilnya guys ya. Dan ini sudah saya masukkan hasilnya. Aduh, aduh, sorry. Nah, di sini ya. Kak, kita bisa melihat eh, apa namanya hasil dari apa namanya hubungannya. Nah, kita langsung saja kita langsung hubungannya langsung di sini sudah ada yaitu alkohol
dengan menghubungkan dengan chest pain-nya. Di sini sudah ada 4 dari masing-masing hubungannya. Yang pertama kita ke sini, guys. Nah, ini apa? Ini untuk di sini adalah di mana pasien meminum alkohol dan terkena gejala dari chest pain ya, guys. Ya, di sini ada banyak. Kemudian selanjutnya yaitu di sini di mana yang bagian kiri atas di sini di mana pasien tidak meminum alkohol, tetapi pasien tersebut ini mengalami chest pain ya, guys ya. Langsung saja kita ke bawahnya, yaitu di mana di sini pasien tidak meminum alkohol dan juga pasien ini tidak memiliki gejala chest pain atau klesnya di dada. Lalu kita ke sampingnya, di sini adalah di mana pasien ini meminum alkohol, tetapi pasien ini tidak terkena penyakit chest pain atau gejala dada ya, guys ya. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat 2 titik dengan warna yang berbeda. Nah, untuk warna biru, ya, warna biru ini adalah eh, warna yang di mana pasien itu tidak mengalami kanker, guys ya. Nih, ini kita di mana pasien itu tidak mengalami kanker tuh. Maaf, nggak tahu. Bentar. Tidak mengalami kanker sini, guys tuh. Kita bisa melihatnya. Kemudian untuk warna merah itu pasien mengalami kena kanker, guys tuh. Alcoholic consuming ya. Di sini ada kita bisa melihat data-datanya, guys ya. Data-data dari pasien tersebut. Tuh, kita bisa melihatnya. Data tuh ini yang tidak apa terkena yang tidak apa namanya tidak mengonsumsi alkohol tuh. Jadi tidak mengonsumsi alkohol, tetapi dia ini kena, kena gejalanya ya, guys. Nah, kita bisa lihat data-datanya di sini, guys. Kita langsung oleh karena itu data ini kita bisa mengetahui data dari kanker lung ya, guys ya. Semua dari data-data tersebut. Nah, untuk kesimpulannya adalah model ini sangat bagus dalam memprediksi da- data dari kanker konsul ya. Nah, yang paling bagusnya itu adalah di logistic regression. Karena kenapa? Logistic regression itu bisa melihat dari dari hasil sebelumnya ya. Karena kebanyakan itu dari logistic regression ya. Jadi bisa mengetahui confusion matrixnya, kemudian kita bisa mengetahuinya lewat ROC-nya, kemudian kita juga bisa melihat hasilnya dari scatter plot dari logistic regression ya, guys ya. Mungkin kita akhiri dulu sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.